tajwid, makhraj huruf secara ya. Kita belajar makhraj huruf secara khusus. Nah, jadi makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf. Makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf. Nah, di dalam huruf hijaiyah itu ada 5 makhraj huruf. Yaitu yang pertama, yang paling luar adalah yang kelihatan dari luar itu pangkal hidung atau yang disebut al-khayshum. Yang kedua adalah asyafatan, bibir ya, kedua bibir. Yang ketiga ya, yang paling dekat dengan bibir adalah al-jauf atau apa namanya, rongga mulut ya. Yang ketiga juga dekat dari rongga mulut adalah al-lisan atau lidah. Nah, yang terakhir yang paling jauh adalah al-halqu atau tenggorokan. Gitu. Jadi sekali lagi makhraj huruf ada 5. Yang pertama al-khayshum, itu dari yang disebut dengan pangkal hidung. Yang kedua adalah asyafatan, dua bibir. Yang ketiga adalah yang dekat dengan bibir, al-jauh. Yang ketiga Ya, al-halqu. ya, saya tidak ikutin urutan di buku supaya Ibu bisa menghafalkannya sendiri. Jadi gini, Oh, baik. ya, pan ya Bu. Jadi begini, eh kita dari bagian luar. Yang pertama al-khayshum, pangkal hidung, kelihatan dari luar. Yang kedua bibir, asyafatan, ya. Yang ketiga yang dekat dengan bibir adalah al-jauf, pangkal hidung, maaf, rongga mulut. Yang ketiga dekat dengan rongga mulut adalah lidah, al-lisan. Baru yang paling jauh adalah tenggorokan di dalam. Gitu. Urutannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari, tapi kalau misalnya ibu-ibu lebih mudah menghafal seperti urutan di buku juga tidak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau saya pribadi suka lupa gitu karena letak tiba dari bibir langsung tenggorokan gitu, agak jauh gitu ya. Saya menyusurinya begitu. Al-khayshum, apa itu? Al-khayshum adalah tempat keluarnya suara gunah atau dengung ya dari pangkal hidung. Seperti ibu-ibu paham mungkin ya, ada dengung ikhfa, dengung idgham dan sebagainya gitu. Tapi yang keluar dari pangkal hidung adalah gunah yang menempel pada huruf mim atau mim tasjid, huruf nun atau nun tasjid. Jadi nun itu bisa nun berharokat, bisa nun sukun, bisa nun tasjid. Mimnya juga demikian. Nah, itu semua suara gunahnya keluar dari situ. Gitu, dari pangkal hidung. Ya. Kalau teman-teman perhatikan gambarnya di buku ada di halaman 27. Nah, itu ya. Al-khayshum yang berwarna biru nomor 1. Jadi keluarnya dari pangkal hidung. Ya. Diperjelas dengan halaman 28. Gambar 1B dan 1A. Nah, itu. Posisi mim baik bertasid atau tidak, dan posisi nun baik bertasid atau tidak. Jadi suaranya mengalir dari pangkal hidung. Gitu. Ya. Oke, itu al-khayshum. Yang kedua
huruf yang disebut atau keluar dari asyafatan. Asyafatan itu adalah huruf yang keluar dari dua bibir. Secara mudahnya hurufnya ada 4 gitu, tapi bibir juga punya bagian masing-masing. Tapi untuk dihafalkan huruf bibir hanya ada 4 ya ibu-ibu. Kalau saya menghafalkannya dengan cara membentuk kata. Boleh Bafa Maya, boleh juga Bafamu. Terserah ibu-ibu yang mana yang mudah dihafalkan. Ya, Bafa Maya. Berarti ba, fa, mim, waw. Seperti itu. Ya, ba, fa, mim, waw. Nah, kalau saya pakai Bafamu gitu. Mu-nya di situ ada wawunya berarti. Gitu. Ya. Nah, tapi masing-masing huruf ini tempatnya spesifik di bibir itu. Huruf ba hanya mempertemukan kedua perut bibir bagian bawah. Ba. Maka tidak perlu menjadi ba. Nah, kalau itu sudah salah makhrajnya. Ya. Ba. Seperti itu saja. Yang kedua, huruf fa. Sama, perut bibir bagian dalam. Tetapi dia menyentuhnya ke gigi seri atas. Jadi tidak dua bagian bibir bertemu, tidak. Yang bertemu hanya bibir bawah dengan gigi seri atas, ya. Asyafatan atau bibir tadi ya. Yang berikutnya adalah huruf mim. Nah, kita keluar sekarang. Huruf mim dari mana? Bagian bibir yang mana? Dari bagian bibir yang bagian luar. Perut bibir bagian luar ketemu dua-duanya. Ma. Atau kalau lebih terasa ketika sukun am. Am. Nah itu. Ketemu bagian luar. Jadi bukan am. Bukan gitu ya. Am. Ab. Af. Am. Gitu. Yang terakhir huruf waw. Huruf waw. Jadi saya mengurutkannya dari bagian dalam keluar ya Ibu. Waw itu bibirnya tidak bertemu. Kenapa? Karena dua-duanya monyong ke depan, memonyongkan kedua bibir. Wa, seperti itu. Ya. Nah, kita sering salah mengucapkan waw dengan wa, cukup gitu. Wa, padahal harusnya wa, gitu. Ya. Ba, fa, ma, wa. Ba, fa, ma, wa, gitu. Ya, insya Allah. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Ya, saya akan cukupkan sampai al-jaub saja dulu Bu ya. Al-lisan saya simpan di pekan depan saja karena cukup banyak hurufnya. Yang berikutnya, yang ketiga yang dekat dengan asyafatan adalah al-jauf atau rongga mulut. Apa itu rongga mulut? Ya, seluruh bagian dalam mulut kita itu Bu ya. Nah, al-jauf ya. Jadi ada di luaran sana ada bilang al-jauf bulak-balik mulut, bukan ya Ibu? Al-jauf itu rongga mulut. Tempat keluar siapa? Huruf apa? Al-jauf itu tempat keluarnya huruf-huruf yang dibaca panjang. Nah, Ibu-ibu kan sudah mulai nih di baligo 1 halaman 30 sudah ketemu huruf panjang. Sa. Nah, ketika panjang dari situlah keluar bunyi panjangnya dari al-jauf itu. Ya. Jadi ketika ada huruf, jadi ini al-jauf itu tempat keluarnya dalam bahasa tajwid temannya keluarnya mad, Bu, keluarnya mad. Mad itu suara panjang. Kapan? Ketika fathah diikuti alif. Sa. Nah, rongga mulut kita terbuka. Sa. Ya. Atau ketika kasroh ada ya-nya. Misalnya sisi. Nah, dibuka rongga mulutnya. Sisi gitu.
rahang bawahnya turun sedikit, sisi gitu. Atau yang ketiga, ketika domah diikuti oleh wawu. Wawunya wawu sukun atau wawu tidak berharokat di dalam Quran ya. Misalnya susu. Ketika bunyi u-nya, rongga mulutnya terbuka dan bibirnya mencucu ke depan. Su, sa, sa, sisi, susu gitu. Nah, itu keluar dari al-jauh ya. Keluar dari al-jauh. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini, teman-teman. Ada pertanyaan kah? Belum ada, sudah cukup jelas, Ustazah. Nah, dari gambar juga teman-teman bisa kelihatan tuh halaman 28, gambar 2 A, B, C, D, huruf-huruf bibir terlihat sekali di mana posisi ba, di mana posisi fa, di mana posisi mim dan waw. Terlihat sekali ya. Oke, nah yang al-jauf itu ada di halaman al-jauf. Nah, di halaman 29-nya. Ya, ketika kasroh, ketika fathah dulu, fathah diikuti alif, orang ngabutnya terbuka a. Ketika kasroh diikuti ya, itu ada bagian tengah lidah yang naik ke langit-langit mulut i. Sehingga kalau tengah lidah naik, nanti teman-teman akan dapat di buku 2 nih, kasroh ya. Kasroh dibaca panjang, itu ketika kasrohnya tengah lidahnya naik, maka otomatis rahang bawah akan turun. I. A, I. Gitu. Lalu ketika domah, ya, tadi memonyokkan kedua bibir. U. A, I, U. A, I, U. Nah, itu aljauh. Ya. Ya, semoga bisa dipahami untuk apa namanya makhraj huruf pada hari ini. Sehingga ketika membaca nanti insya Allah bisa, tapi masih ada 15 menit ya. Sayang kalau kita putus ya. Baik, saya lanjutkan ke alisan ya ibu-ibu, nggak apa-apa ya. Alisan sedapatnya aja. Ya ini dari 28 huruf hijaiyah ya, itu insya Allah 18 huruf itu yang keluar dari lisan, dari lidah. Lagi-lagi mohon maaf kalau urutannya saya tidak sesuai buku ya ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu mau sesuai buku dipersilakan. Saya mencoba mempermudah. Pilihannya ada 2. Ibu-ibu bisa menghafalkan huruf lisan itu dari bagian dalam atau yang kedua dari bagian luar. Kalau saya lebih suka dari bagian luar, maka kita akan uraikan huruf lidah dari yang terluar dulu. Mana yang terluar? Yang terluar adalah huruf yang lidah itu melewati gigi kita. Melewati gigi dia keluar. Nah, ya, melewati gigi bawah keluar. Huruf apa itu? Yang paling luar dari huruf lisan adalah 3 huruf. Ya, ada 3 huruf, yaitu huruf apa? Huruf fa, za, wo. Fa, za, wo. 3 huruf ini sama makhrajnya, yaitu punggung ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, punggung ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Nah, itu teman-teman bisa lihat di halaman 32. Gambar 5L dan 5M. Ya. 5L dan 5M. Jadi untuk huruf za dan ta ya, hanya ujung giginya ujung lidah kena gigi seri atas ya. Suara mengalir dengan bebas dari arah pita suara kita di tenggorokan keluar ya. Faza. Tapi ketika huruf wo, perhatikan di gambar itu ujung lidahnya betul kena gigi
gigi seri atas, tetapi seluruh permukaan lidah, termasuk pangkal lidah yang dekat tenggorokan itu naik, Bu. Wow, nah, makanya suara dia lebih bulat, lebih berat, lebih tebal. Memang huruf tebal kan? Wow. Nah, cara mengucapkannya, lagi-lagi jangan dihempas, jangan dihentak. Turunkan saja lidahnya. Wow, lepaskan. Wow, wow. Faza, ringan sekali ketika ketika wo berat. Wo, wo, bukan bo, bukan bo. Jangan fokus di apa namanya nih? eh Gelembung di pipi ya. Itu pada beberapa orang ada efek gelembung, tapi pada sebagian juga enggak. Dan itu bukan keharusan ibu-ibu, ya. Enggak harus gelembung. Yang penting adalah menempel untuk huruf wo, menempelnya seluruh permukaan lidah, bukan menempel sih, naik ya, enggak harus nempel, Bu. Naiknya seluruh permukaan lidah ke langit tengah mulut. Hurufnya ada 3 tadi ya. Hati-hati, huruf yang paling luar, huruf za, ta. Ini tipis, cukup hanya punggung ujung lidahnya saja yang menyentuh gigi seri atas. Ya. Jadi kalau saya suka bikin ringkasan, Bu. Mudah-mudahan cocok, tapi kalau tidak cocok, tidak apa-apa. Punggung ujung lidah itu saya singkat dengan puli. Ya. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan ujung gigi seri ugi sera, ujung gigi seri atas. Itu, ya. Puli ketemu dengan ugi sera, ujung gigi seri atas. Gitu, ya. Itu adalah huruf yang paling luar. Setelah itu kita masuk ke dalam sedikit, ya. Nah, itu adalah huruf ta. Nah, temennya siapa? Jadi huruf tadi ada 3 titiknya, sekarang kurangin titiknya 1. Ya, jadi hurufnya ta, da, dan po. Lagi-lagi ta dan da sama, Bu, persis. Hanya mengangkat punggung ujung lidahnya ke pangkal 2 gigi seri atas. Itu aja. Ugi sera tadi ya, yang ini ugi sera ya, Bu. Belum selesai. Oke. Sekarang yang berikutnya, ini yang paling luar. Sekarang masuk ke yang dalam. Yang dalam hurufnya ada 3 juga, yaitu da, ta. Ini sama, Bu, persis. Ya, yang mengangkat hanya punggung ujung lidahnya aja kena pangkal gigi seri, jadi tempat tumbuhnya gigi seri atas di bagian belakang. Ya, juga huruf to. Cuman bedanya tadi sama dengan huruf wo, huruf to selain ujung gigi seri yang naik ke pangkal ujung gigi seri apa? Selain ujung lidah yang naik ke pangkal gigi seri atas, huruf po ini diikuti juga dengan naiknya seluruh permukaan lidah ditambah dengan pangkal lidah. Jadi po, 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 nah itu ya. Po. Jadi kalau tadalpo, tadalpo gitu ya. Kalau ini saya selalu bikin singkatan punggung ujung lidah. Ketemu siapa? Pagi sera. Kalau tadi kan ugi ujung, ini pagi sera. Pagi sera, pangkal gigi seri atas. Ya. Ibu-ibu bisa lihat di halaman 13
31 gambar 5J, 5K dan 5J ya. Nah, untuk ta dan ta yang naik betul-betul hanya ujung lidahnya saja ke arah gigi seri atas bagian belakang. Tapi kalau po selain ujung gigi seri atasnya yang menempel ke ujung lidah tadi, pangkal gigi seri ya, bukan ujung gigi seri. Ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri, ditambah juga naiknya seluruh permukaan lidah gitu. Jadi aliran suara agak sedikit tertahan di situ ya, karena lidah naik semua. Gitu, Bu. Itu bedanya tada dengan po. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini sudah dua kelompok dari bagian lisan ya. Dua kelompok. Jadi saya ambil kelompok yang paling luar dulu. Tadawo lalu masuk sedikit ke dalam adalah tadawo. Kalau mau masuk lagi di belakang ta adalah lam. Nah, ini. Ya. Ini letaknya tidak sama persis, Bu. Bergeser sedikit-sedikit ke belakang. Yang berikutnya adalah kelompok ketiga, yaitu huruf la. Persis di belakang ta itu adalah huruf lam. Nah, lalu bergeser ke belakang sedikit saja, itu adalah huruf nun atau na. Lalu bergeser lagi sedikit adalah huruf ro. Nah, ini. Ya, jadi ini bagian-bagian lidah yang semuanya naik ke atas, Bu ya. Jadi yang ini lam nun ro, apa yang naik? Yang naik adalah punggung ujung lidah ke gusi ya, ke gusi. Kalau tadi ujung gigi seri, yang kedua pangkal gigi seri, yang ini punggung ujung lidah juga, tapi ketemunya dengan gusi. Gusi atas ya. Nah, gusi. Nah, ya, gusi atas. Gusi dua gigi seri sebenarnya ya. Jadi enggak, supaya tidak terlalu ke tengah banget. Dua gigi seri ya. Gusi dua gigi seri. Bisa balik. Gusi dua gigi seri ya. Dua gigi seri atas. Jadi posisinya adalah ya, posisinya adalah la yang paling depan setelah ta. Jadi kalau diurut-urut Bu, dari paling luar sa, habis sa ta, habis ta la itu. Habis la na, habis na ro. Nah, itu ya. La na ro gitu. Selesai Bu, sampai sini dulu ya. Jadi ini untuk punggung ujung lidah ya. Punggung ujung lidah semua yang arahnya naik ke atas semua. Ada yang kena ujung gigi seri atas yaitu tadawo, ada yang kena pangkal gigi seri atas yaitu tadako, lalu yang terakhir adalah punggung ujung lidahnya kena gusi dua gigi seri atas yaitu lanaro ya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya di pekan depan. Arahnya sudah bukan ke atas lagi yang berikutnya. Ada yang ke atas tapi bukan punggung ujung lidah gitu ya. Tapi sisi lidah yaitu hanya huruf bod ya. Yang arahnya ke atas itu tinggal satu Bu, yaitu huruf bod ya, huruf bod. Yang terakhir yaitu huruf bod. Huruf bod ya. Huruf bod itu nih huruf bod ya. Nah, ini sendirian, nggak ada temennya. Kalau tadi semuanya ada grupnya, ini nggak ada temennya. Ini jomblo, Bu. Dot itu sendirian. Makhrajnya dari mana? Dari sisi lidah. Nah, ini. Pinggir lidah. Sisi lidahnya, kalau ibu-ibu bisa dua-duanya itu bagus banget. Ya. Kalau tidak bisa, berarti salah satunya. Baik kiri atau kanan. Ya. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan gigi geraham atas.
gigi. Jadi bukan cuma ketemu sebenarnya Bu, harus menempel kalau mau sempurna pengucapannya. Ya, geraham. Ini jelek amat tulisannya. Gigi, geraham, atas ya. Atas. Wow. Bisa dilihat di gambar di halaman. Di halaman 30 bagian bawah gambar 5F. Nah, gitu ya. Jadi sisi lidahnya tuh sampai ke belakang, Bu. Sampai ke jadi penuh dari belakang ke depan tuh sampai kira-kira sampai sini lah ya. Nah, ini. Sampai sini. Nah, itu nempel semua, Bu. Ditambah nempelnya naiknya pangkal lidah. Wow. Wow. Wow, perhatikan. Jadi ruang suara itu sempit banget di atas tuh Bu ya, di gambar itu warna biru. Karena memang semua lidah naik. Pinggir lidah naik, tengah lidah naik, pangkal lidah pun naik. Jadi suara itu sempit banget, terjebak di tengah-tengah di atas itu. Lo, 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 seperti itu. Gitu, ya. Baik. Untuk makhraj saya cukupkan dulu sampai situ. Jadi untuk lidah baru bagian yang naik ke atas, belum yang ke bawah. Jadi saya kelompokkan seperti itu, Bu. Yang naik ke atas dari paling luar tadi punggung ujung lidah kena gigi seri atas. Tadawo. Lalu masuk sedikit masih punggung ujung lidah. Kena apa? Kena pangkal gigi seri, tempat tumbuhnya gigi, yaitu huruf kurangin titiknya satu dari yang tadi, tadawo. Lalu masuk lagi sedikit, punggung ujung lidah masih kena apa? Kena gusi, yaitu la. Mundur dikit, na. Mundur sedikit lagi, ro. Yang terakhir, masih naik ke atas, tapi bukan punggung ujung lidah. Tapi sisi lidah, baik kiri atau kanan, atau kedua-duanya yang menempel ke gigi geraham atas. Nah, itu hurufnya satu, jomblo hurufnya bod. Bo, itu. Ya, baik. Sudah jam 8. Kita akhiri saja atau ada pertanyaan teman-teman? Tidak, tidak dari saya. Afwan, kalau saya kecepatan mohon diingatkan Bu, takutnya kecepatan karena kita targetnya belum banyak kok Bu, cuma sampai bab 3 saja ya, cuma sampai bab 3, bertahap kita belajar. Yang paling berat memang di bab 2 ini, karena satu bahasanya banyak, yang kedua itu pemahamannya lumayan ya Ibu, hafalannya juga banyak di bab 2 ini. Jadi mungkin bab 2 yang akan sedikit lebih lama waktunya daripada bab-bab yang lain. Gitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk hari ini ya teman-teman. Barakallahu fiikuma. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan. Diberikannya kita kemudahan untuk memahami. Saya mohon maaf jika penjelasan saya mungkin jadi membingungkan. Semoga nanti berjalannya waktu Allah berikan pemahaman kepada kita semua dan kemudahan bagi saya juga untuk menjelaskan ya teman-teman. Tapi saya coba menjelaskan semudah mungkin. Saya coba seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Nanti tadi saya coba ini ke YouTube ternyata nggak bisa Bu, karena beda email nih, agak ribet ke YouTube nastanya. Nanti saya upload aja ke YouTube kalau sudah. Kalau teman-teman mau belajar nanti saya share linknya ya. Gitu. Ya, baik kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan istighfar doa penutup majelis. Nastagfirullahaladzim, nastagfirullahaladzim, nastagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta, nastagfiruka wa natubu ilaik. Maaf lahir batin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tutup ibu-ibu ya. Barakallahu fiikum. Ya, Wa iyaki.